Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Jar NS. Kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang bagaimana keajaiban Tuhan itu nyata. Jadi mungkin ada sebagian orang yang bilang sesuatu yang terjadi di luar nalar itu sifatnya kebetulan kadang. Tapi sebenarnya keajaiban Tuhan itu nyata bila mana kita mau menjemput keajaiban Tuhan itu dengan cara sesuatu hal yang benar dan baik. Jadi kejadian kisah nyata ini di tahun 2018 itu terjadi kepada diri saya sendiri. Oke, langsung aja. Jadi pada tahun 2018 lalu, sekitar bulan September atau Oktober itu, ada sesuatu hal yang membuat saya bahagia dan ada juga sesuatu hal yang membuat saya bingung. Jadi pada tahun 2018, ya sekitar bulan September atau Oktober, saya ini bekerja di suatu perusahaan dan saya mempunyai 2 orang anak. Nah, anak yang pertama saya ini, ketika saya ingin berangkat kerja pagi, saya mau pamitan, anak saya bilang, "Kak, ayah berangkat kerja dulu ya." Ya, kakak mau disunat. Kalau ayah gajian, kakak malu sama teman-teman. Akhir tahun ya. "Iya, doain aja ya, biar ayah punya uangnya, bisa buat sunat kakak." Saya senang dengar kabar seperti itu dari anak saya. Ya, berarti dia ada keinginan dan ada kemauan untuk dikhitan ya. Kan banyak anak-anak seumuran anak saya itu takut untuk dikhitan. Ya, entah itu sakit atau ditakut-takutin orang-orang atau teman-temannya ya. Anak saya ini justru malah mau. Katanya suka diledek sama teman-temannya, belum dihitam, belum disunat, dan sebagainya. Saya senang dengarnya, tapi di satu sisi saya juga bingung. Karena untuk dihitan itu perlu persiapan yang matang, bukan hanya yang lainnya, tapi ini yang penting ini duit, ini uangnya. Karena nggak cukup uang 100 atau 200 ribu ya, tapi bisa belasan juta bahkan puluhan juta. Karena anak saya itu inginnya seperti teman-temannya pada saat itu yang dihitan itu ya rame dan banyak yang datang. Mungkin dia ngelihatnya, oh sering ada yang diamplopin lah seperti itu ya. Tapi kan ya saya senang, tapi di satu sisi kan saya harus mikirkan matang semuanya ya. Nah, sepanjang perjalanan saya kerja dari rumah sampai pulangnya lagi itu, sampai pas di kerjaan itu saya muter otak mikirin gimana caranya saya mendapatkan uang itu. Ya memang nggak ada yang nggak mungkin lah ya di mata Tuhan. Cuman kan bagi saya orang yang minim ilmu lah ya. Yang saya andalkan gitu hanya pikiran saya harus bisa, harus bagaimana. Cuman kan sesuatu itu kan nggak ada yang nggak mungkin ya kalau Allah itu udah berkehendak. Nah, sampai pulang ke rumah, anak saya juga bilang lagi, ya jadi ya dikhitan. Saya bilang iya, mudah-mudahan ada uangnya ya. Dia mintanya itu kalau nggak akhir tahun ya awal tahun depannya. Untuk secara logika, buat ngumpulin uangnya aja kayaknya nggak bakal kekejar. Karena gaji saya itu hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan ya keperluan sekolah lah pada saat itu. Nah, ketika anak saya tidur, saya kompromi sama istri saya, bagaimana kalau kita minjem duit ke bank lah. Istri saya bilang, ya memang selesai masalahnya. Cuman ada masalah baru pada saat itu kan nantinya. Ada masalah baru, kita harus nyicil sekian tahun, sekian bulan. Nah, itu akan nambah biaya lagi pengeluaran dari gaji saya. Saya bilang, oh iya juga ya. Tapi bagaimana kalau misalkan ngumpulin juga nggak akan mungkin. Ya, istri saya bilang, ya cobalah untuk bilang ke anak saya untuk ya ditunda lah minimal sampai uangnya ada. Saya nggak ngejanjiin pada saat itu harus tahun depan atau akhir bulan apa gitu, enggak. Saya bilang kalau misalkan ada uangnya nanti dihitan ya gitu, sabar dulu.
Anak saya itu bilangnya seperti ini, ayah kalau udah kaya kakak pengen di khitan ya, akhir tahun waktu itu bilangnya, atau tahun depan. Iya, saya bilang iyain aja. Cuman kan saya sebagai ayah kan ya antara senang dan bingung. Senangnya anak saya mau, bingungnya saya harus ngumpulin biaya buat khitannya itu. Nah, kalau saya pikir saya harus pakai tenaga dan pola pikir saya, kayaknya nggak akan mungkin kalau untuk ngumpulin uang sekian belas juta atau sekian puluh juta. Tapi kan bagi Tuhan itu tidak ada yang tidak mungkin. Karena saya beragama Muslim, yang saya bisa itu ya saya paling hanya bisa berdoa lah. Nah, pada saat itu istri saya bilang, ya coba sholat tahajud, sholat duha. Saya bilang, iyalah ya saya cobalah, mudah-mudahan ada jalannya pada situ. Nah, saya tekunin untuk sholat tahajud, untuk sholat duha yang masih ada bolong-bolongnya ya, karena kan saya kalau pulang kerja shift malam kadang suka capek, ngantuk, ketiduran. Kalau shift 1 kadang tahu-tahu udah subuh gitu aja. Jadi nggak bisa dipatokinnya, walau emang alarm ada. Cuman kadang suka lewat. Nah, pada saat itu kebetulan istri saya bangunin saya. Ya, udah nggak ya sholat ya? Ya, saya langsung berdoa, ya saya langsung minta kepada Allah, ya Allah, kalau memang tahun ini atau tahun besok, awal tahun itu rezeki anak saya, tolong dipermudah. Bagaimanapun dengan apapun caranya, tolong dipermudah. Jangan sampai ketika saya selesai dari masalah ini, ada masalah baru, tolong ringanin. Nah, pada saat itu, ketika saya buka YouTube, kebetulan nongol video ini. Nah, video ini dari Ustadz Yusuf Mansur. Ketika kita punya masalah, tolong jangan gunakan jangan gunakan pola pikir kita atau apalah gitu, nggak akan kekejar lah kalau uang segitu. Tapi coba untuk sedekah, karena sedekah itu menyelesaikan segala masalah. Nah, oke lah. Kalau untuk sedekah mungkin pada saat itu saya ya kalau ringan-ringan masih bisa. Nah, saya kemudian buka YouTube lagi, cari referensi lagi, saya iseng-iseng aja sambil siapa tahu ada jalan keluarnya lah dari dunia internet ini. Kebetulan saya nemu video dari Habib Nopel. Habib Nopel bilang, kalau kita punya masalah, kita punya sesuatu masalah yang mungkin tidak bisa kita lakukan atau di luar nalar ya, coba baca sholawat. Nah, ini kata saya ini ringan nih, ini ringan. Mungkin bisa per setiap sholat itu, setiap sholat wajib itu 100. Jadi dalam sehari itu kita baca 500. Nah, pada saat itu saya coba praktekin dari Habib Nopel ini. Saya praktekin, sekian bulan saya praktekin, setiap habis sholat itu saya baca 200. Jadi saya baca sehari itu 1000. Memang belum kelihatan hasilnya.
dari bulan September, Oktober, November belum kelihatan hasilnya. Nah, saya bilang kalau ke istri saya bilang ini 1 bulan lagi kita belum punya tabungan apa-apa. Punya tabungan ya nggak bakal cukup tabungan segini. Mungkin hanya cukup untuk di khitan aja. Tapi untuk rame-ramenya kan nggak ada gitu dananya. Anak saya pengennya rame. Ya sebagai ayah saya harus tanggung jawab lah, karena kan khitan itu tanggung jawab orang tua ya, mau gimana juga. Nah, saya bilang ke istri saya, coba bantu saya dengan sholat duha dari istri saya dan sholat duha dari saya. Siapa tahu dengan kekuatan doa dari kita berdua ada keajaiban Tuhan yang terjadi pada keluarga kita. Saya jalanin selama dari bulan September, Oktober, November, baca sholawat. Nah, mendekati akhir tahun itu, saya bilang ke istri saya, kalau misalkan belum ada tanda-tanda, ya udah kita tunda dulu. Tapi kalau misalkan udah ada sesuatu yang terjadi pada saya itu, misalkan saya mendapatkan rezeki sesuatu hal yang tidak diduga-duga, saya ingin najar. Nah, najar ini saya ingat bukan dari Ustadz Yusuf Mansur ya, tapi Ustadz Yusuf Mansur kan ngajarin kita untuk sedekah. Tapi karena berhubung saya belum ada uang untuk sedekah setiap bulan, ya saya bilang kalau ada uang, ada rezeki di akhir tahun, saya ingin najar untuk saudara-saudara yang ada di sekitar rumah saya ya. Jumlahnya itu ya sekian lah, saya ingin najar. Nah, kebetulan di tempat saya juga waktu itu ada acara Isra Mi'raj ya. Nah, saya ingin nyumbang, kalau saya dapat rezeki, saya ingin nyumbang sekian untuk acara tersebut. Nah, mendekati akhir tahun, sesuatu hal yang tidak diduga-duga, alhamdulillah saya mendapatkan rezeki dari seseorang itu hampir sekitar 30 juta waktu itu. Ya bingung antara mau nangis dan senang. Senangnya ya karena sesuatu hal untuk anak saya di khitan itu terlaksana, tapi yang buat nangis saya bilang gini, manusia pendosa seperti saya, banyak dosa seperti saya ini, kok Allah masih mau bantu saya. Ternyata benar keajaiban Tuhan itu ada. Ternyata benar keajaiban Tuhan itu ada kalau kita mau meminta dan mendekat kepada Allah. Keajaiban Tuhan itu ada kalau kita mau mendekat kepada Allah. Nah, kebetulan saya dengan cara sholawat dan ya mungkin sholat tahajud dan duhanya jarang-jarang, tapi kalau sholawat alhamdulillah waktu itu saya jalan, saya tekunin, saya jalan. Nah, alhamdulillah saya mendapatkan uang 30 juta dari seseorang dan ini halal. Ini halal dan tidak diduga-duga. Dia tidak meminjamkan uang kepada saya dan saya juga tidak minjem uang kepada dia. Tapi ini halal, saya dapat. Nah, langsung pada saat itu nggak pikir lama-lama, saya nangis, saya sujud syukur, saya bilang ini mungkin sesuatu hal yang dibilang bahwa keajaiban Tuhan itu ada ya. Istri saya sampai nangis, saya nangis, langsung nazar saya pada saat itu langsung saya jalankan. Pada saat itu juga saya nggak nunggu besok, nggak nunggu malam, nggak nunggu siang. Pada saat itu juga saya langsung penuhi nazar saya. Menjelang akhir tahun dan awal tahun 2019, anak saya di khitan dan ya berjalan lancar lah ya khitannya. Alhamdulillah uangnya masih ada sisa pada saat itu. Nah, uang ada sisanya itu ya saya pakai untuk keperluan yang ya untuk keperluan keluarga lah. Jadi saya berpikir kok kenapa orang masih bilang bahwa keajaiban Tuhan itu sesuatu hal yang kebetulan. Tidak, keajaiban Tuhan itu tidak kebetulan, sifatnya nyata. Kalau kita mau mendekat. Dengan cara apa? Banyak. Kebetulan saya mendapat referensi video di YouTube waktu itu. Saya melihat dari ceramahnya Habib Nopel, dari ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur. Habib Nopel bilang, perbanyaklah sholawat. Karena dengan sholawat itu menyelesaikan segala urusan, bukan hanya uang, bukan hanya kesehatan, banyaklah. Intinya sholawat itu menyelesaikan segala masalah. Nah, pada saat itu mungkin masalah saya soal keuangan ya. Jadi
alhamdulillah dengan salawat itu, dengan nazar yang saya ucapkan, semua terpenuhi. Ini uangnya halal, alhamdulillah. Nah, pesan saya sebelum saya tutup video ini, pesan saya kepada teman-teman semua, jangan takut untuk meminta atau berusaha mendekat kepada Allah. Ya walaupun memang kalau kita meminta belum ada hasil, jangan berpikir mana nggak ada hasilnya. Ini yang sifat yang orang suka bilang ini kebetulan. Bukan seperti itu persepsinya. Jadi Tuhan itu memberikan sesuatu hal kepada kita bukan apa yang kita inginkan, tapi Tuhan itu tahu ya bagaimana memberi kepada kita itu di saat kita butuh. Nah, ini yang terjadi kepada saya. Saya sedang butuh pada saat itu, sedang butuh-butuhnya. Jadi pesan saya sekali lagi, mintalah kepada Tuhan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bosan-bosan ketika belum terkabul, terus minta, karena suatu saat yang namanya kebutuhan pasti akan Allah penuhi. Jadi singkat cerita dari saya seperti itu. Jangan lupa pantengin terus channel ini supaya saya makin semangat untuk bikin video-video selanjutnya. Bantu channel ini dengan cara subscribe, mudah-mudahan channel ini bisa berkembang, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman yang udah nonton video ini. Yang udah subscribe, saya doain sehat selalu, banyak rezeki, dan mudah-mudahan apa yang diinginkannya segera terwujud. Oke, dari saya segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.